pagi ini saya akan menampilkan tentang iptek yang berjudul tekanan air ke atas. Lebih ke masa jenis. Tapi ya boleh juga sih bikin karena sama-sama mirip. Jelasnya. Udah pencet-pencetin. Air ke atas. Karena air ke atas adalah tekanan yang dimiliki air yang mengarah ke permukaan air. Jadi tekanannya itu mendorong barang cenderung ke atas. Tekanan ini yang membuat barang mengambang di permukaan air. Percobaannya adalah perbedaan tekanan air tawar dan air laut. Atau air garam dan air tawar. Ya. Jadi gini, ini ada dua air. Manusia penyakit nih, pencet dulu. Alat dan bahan. Bahannya ada sedotan dua dan permen karet yang wadahnya dan 2 gelas air dan 4 sendok makan garam. Dan caranya pertama-tama tempelkan kedua permen karet yang telah dikunyah di ujung arah sedotan. Oke. Lalu masukkan garam ke dalam salah satu gelas setelah diaduk lagi. Ya, ini banyak nih sebenarnya. Terus Diaduk. masukin garam. Nah, kemudian cemplungkan kedua sedotan ke dalam gelas tersebut. Sebenarnya belum habis sih, coba aduk sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Nah, tadi perintahnya kemudian masukkan kedua sedotan ke dalam kedua gelas. Masukkan. Bisa kita lihat. Mengapa sedotan di gelas yang telah tenggelam mengapung lebih tinggi? Kenapa? Kenapa? Karena Jawabnya, karena tekanan ke atas air garam lebih besar daripada tekanan pada di air tawar. Itu dikarenakan massa jenis air ditambah garam akan lebih besar dan akan membuat gaya lebih besar. Jika tekanan ke atas itu lebih besar karena massa jenisnya lebih tinggi. Saya kira Pak Wawan ngerti. Saya ngerti. Ada pertanyaan tentang ini, tentang jawaban ini? selesai dulu. Ada pertanyaan? Udah selesai. Belum. Oh ya lanjutkan ya. Percobaan kedua. Kapal yang dalam menentukan alat dan bahan. Kita beli gunting, dalamnya tidak terlalu perlu gunting. Bawah sekitar 30 cm dan wadah berisi air dengan tisu. Kalau dia membutuhkan, kita menggunakan beban atau macam lereng apa. Oke. Caranya pertama taruhkan alat mobile di wadah bisa. Kalau ada penumpang dia tenggelam. Tenggelam, Belum kan? tenggelam kan bu? Nah, oke. Takut gua. Taruh. Nah, nggak tenggelam kan? Oh, dia Kan ini karena kurang seimbang Nih, sedikit. sekarang kita kasih beban. Tuh, dia nggak akan tenggelam kan? Nah, sih. Sudah tenggelam. Nah, sih. Kita angkat lagi tuh. Wah. Jadi maksudnya kalau bentuknya lebar, kalau permukaannya besar dia akan tenggelam. Kalau dibentuk jadi kayak kapal, dia nggak akan tenggelam. Nanti penjelasannya ada. Nah, ini memiliki volume. Jadi dia itu agak massa jenisnya jadi lebih berkurang. Iya. Ini massa jenis. Kira-kiranya ada tuh. Tidak. Kemudian ini massa. Benar ya? Ini volume. Ini volume. Nah, sedangkan alun foil yang tadi cuma begini doang, itu cuma memiliki luas, tapi tidak memiliki tinggi. Jadi volumenya kecil. Jadi ini volumenya lebih kecil. Bukan lebih besar. Nggak lebih kecil. Terus kalau yang tadi Masalah massa jenis. Massanya berapa ditimbang volumenya juga diukur.
ketika benda dibentuk apapun, masanya tetap, volumenya juga tetap, nggak bisa ketika seperti ini. Jadi volume ini yang dihitung menjadi gaya ke atas, kan gaya itu berat ya, berat M kali apa? M kali G gitu kan, masanya Rho kali P kali G. Nah ini yang menyebabkan kenapa perahu bisa tidak tenggelam, karena terdapat gaya ke atas. Kita tidak bisa mengatur massa jenis. Massa jenis dalam posisi apapun tetap sama. Gravitasi kita tidak bisa mengatur, ciptaan Tuhan gravitasinya sekian gitu. Nah, gaya ke atas hanya bisa diatur dari apa namanya? Dari volumenya. Makin besar kapalnya, makin apa? Makin besar volumenya. Gaya ke atasnya makin besar. Ingin besar lagi gaya ke atas. Ya. Sehingga yang dihitung juga volume air yang terusir. Internet jelasin mungkin nih berongga. Ya, yang berongga itu. Ya. Kalau gitu boleh saya tambah gimana? Kita tanya dengan guru fisikanya yang Ya, saya takut salah kalau saya jawab. jawab dulu. Ya, nanti kita lihat pendapat dulu. Itu kayak kalau mana ya? Saya takut salah. Bu. Ya udah sih jawab aja Mit. Itu soalnya Siapa tahu benar. kan ada lubang tuh Bu, dalam dunia Bu. Iya. Dia memiliki ruang Bu, volume kan. Iya kan? Ya. Iya. Nah, terus ini kalau bisa ngambung Bu. Karena ada tekanan air yang ke atas. Gayanya itu yang kata Pak Wan bilang tadi. Kan itu ada di dalam kan nyelumin itu menjadi volume kan Bu. Nah kan rakit tuh ada atas sama bawah gini kan Bu. Cukup sederhana dengan alat-alat yang dapat kita temukan di sekitar kita, tapi dengan harapan dapat membantu kita juga. Namanya adalah saringan air sederhana. Dan ini dari latar belakang, karena air adalah materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Jadi kita memerlukan air, dan juga walaupun air yang ada di bumi ini sangat banyak, tapi jumlah air yang dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari itu sebenarnya tidak sebanyak yang kita temukan sehari-hari. Jadi air itu perlu mengalami proses untuk dapat kita pergunakan. Sehingga kita membuat alat tersebut. dari percobaan ini jadi dapat, saya tidak yakin apakah ini dapat diminum, tapi minimal kita dapat menggunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, cuci pakaian. Tun, kemudian kapas lagi ya? Nakun, kemudian kerikil, nakun. Atau bisa dibalik tidak, misalnya itu nanti dikiuk, kapas, atau dibalik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa susunannya harus seperti ini? Sebenarnya ini modifikasi kami sendiri, karena kami sebenarnya kurang mengetahui. Kami jujur, karena kami kurang mengetahui bagaimana susunan yang tepat, dan sebenarnya kami kekurangan bahan. Harusnya kita ada karbon di sana untuk mengendapkan kotoran-kotoran, tapi karena kita tidak dapat mendapatkan bahan, jadi kita coba dengan bahan yang kita punya. Jadi sebenarnya nggak harus kayak gitu. Jadi kalau kita lihat hasilnya ada jernih ya, tapi menurut gue sama itu adalah bahwa penyaringan yang sederhana itu kalau kita lihat dimulai dari yang perapatannya yang lebih rata. Relatif sama karena ada arang yang untuk mengendapkan itu, karena nggak ada, jadi sebenarnya semuanya berfungsi sebagai filter menyaring. Cuman ukuran dari ini akan ukuran dari bahan ini seperti kayak kapas, kain kartun, tusuk, dan itu
Sabarin dulu temen. Ada salah satu tipe. Sebelum maju lebih lanjut, kita lihat dulu apa definisi dari ini. Pengertiannya dari alat yang berkembang barang sekarang orang-orang bisa belajar dari lantai. Jadi untuk mengisap kulit dari lantai karpet itu biasanya. Definisi dari linar atau bisa. Yang berikutnya yaitu mengenai filter. Ada filter sendiri yaitu ada yang khusus untuk partikel terkecil dan yang terkecil, dan ada yang biasa. Jadi perhatikan juga. Berikutnya mengenai panjang dari kabelnya, maksudnya selang gitu loh. Selangnya, jadi kalau selangnya pendek terus kita kan percuma masuk ditarik-tarik gitu. Kalau selangnya panjang kan bisa ditinggal selangnya.